terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam sapaan teduh kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih setia Tuhan yang menemani kami dalam tidur kami pada malam hari tadi, dan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan sehat-sehat. Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas dan kegiatan kami rindu untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah Bapa, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sapaan teduh kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 23, ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar dari kitab Amsal, atau dalam bahasa Karo kitab Kuan-Kuanan, di mana kita tahu bahwa kitab Amsal ini dituliskan oleh Salomo, anak Daud. Pengajarannya banyak sekali diberikan kepada orang tua ataupun orang-orang muda. Apakah tujuannya ketika Salomo menuliskan pengajaran yang seperti ini, khususnya dalam ayat sapaan teduh kita, itu ditujukan kepada orang muda ataupun anak-anak. Ternyata Salomo bertujuan untuk membentuk karakter orang-orang muda ataupun anak-anak supaya mereka takut akan Tuhan. Dan juga Salomo ingin memberikan pengajaran supaya orang-orang muda atau anak-anak menjauhi akan adanya dosa. Menurut Salomo, sangat penting sekali pendidikan awal, supaya jangan terlebih dahulu orang-orang muda atau anak-anak dicekoki dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Apalagi pada saat ini, zaman sekarang ini, pengaruh lingkungan itu sangat kuat bisa mempengaruhi karakter ataupun kehidupan anak-anak. Kenapa? Karena memang orang-orang muda adalah orang-orang yang belum berpengalaman. Tapi dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dalam kitab Salomo ayatnya yang ke-26 ini,
Di situ disebutkan kata hati dan mata butuh hikmat. Apakah maksudnya sang bijaksana ini, penulis kitab Amsal ini menyatakan itu? Sebelum kita masuk ke dalam hati dan mata, kitab Amsal ini menuliskan tentang kata-kata hikmat, kata-kata kebijaksanaan. Apakah yang dimaksud dengan hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan yang berasal dari Allah untuk memahami dan melakukan kehendak Allah yang memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan yang besar dalam hidupnya yang sesuai dengan jalan Tuhan dan mengatasi tantangan hidup yang baik. Itulah yang diartikan tentang hikmat. Kalau kita mau melihat dan belajar bagaimanakah Salomo ini mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita boleh baca dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, di mana memang pada saat itu Salomo naik ke Bukit Gibeon. Di Bukit Gibeon itu dia mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Kurang lebih hampir 1000 ekor korban bakaran yang dia persembahkan bagi Tuhan. Kenapa di Bukit Gibeon? Karena memang di bukit itu adalah bukit yang besar dan ketika ingin mempersembahkan persembahan yang banyak, di bukit itu bisa menampung persembahan itu. Maka ketika Salomo memberikan persembahan korban bakaran itu bagi Tuhan, Tuhan bertanya kepada Salomo, "Apakah yang kau minta? Apakah yang akan kuberikan kepadamu?" Itu yang Tuhan sampaikan kepada Salomo. Maka tiba kita dalam ayat yang ke-9, Salomo menjawab pertanyaan Tuhan demikian. "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat." Sangat menarik sekali ketika Salomo di sini bukan meminta kesehatan, dia bukan meminta harta, dia bukan meminta apa yang boleh menguntungkan bagi dia. Tetapi permintaannya itu adalah meminta hikmat. "Berikanlah hikmat kepadaku ya Tuhan supaya aku bisa untuk menghakimi umatmu dan membedakan apa yang baik dan yang jahat." Itulah yang disampaikan Salomo kepada Tuhan. Di ayat yang 10, Tuhan menjawab bahwa adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ternyata ketika kita membaca dalam ayatnya yang ke-10 ini, di mana dalam permintaan Salomo itu Tuhan sangat berbahagia. Tuhan sangat senang ketika melihat dan mendengar apa permintaan Salomo itu. Nah, disinilah kitab Amsal ingin mengajak kita, khususnya dalam ayat yang ke-26, supaya kita memperhatikan guna, alat, tubuh, atau jalan kehidupan. Yang pertama, di ayat yang ke-26 disebutkan kata mata. Di mana mata biarlah terlatih untuk memandang hikmah. Bagaimana orang berbuat di kehidupannya. Janganlah pakai mata untuk hal-hal yang tidak berguna, yang hanya memuaskan hawa nafsu saja. Tapi pakailah mata untuk mengajak kita berpikir tentang maknanya, maka hikmat itu akan tiba.
Yang kedua itu tentang hati. Hati jangan dipenuhi dengan iri dan dengki, karena itu akan merusaknya dan akan menghilangkan nilai-nilai penting. Tapi pakailah hati dengan ketelitian. Untuk membangun kebenaran, pakailah hati yang terbuka dan belajar. Tiap kata yang bermakna menyimpannya di dalam hati dan mengirimkannya di kemudian hari. Maka hikmat akan mewarnai hari-hari kita. Hikmat tidak datang sekejap mata begitu saja seperti benda yang jatuh dari langit. Tapi hikmat adalah proses yang terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mata bagaikan sebuah pengetahuan dan hati adalah kebijaksanaan yang datang dari dalam. Ketika keduanya bergabung, maka akan membentuk satu sinergi yang luar biasa yang bernama hikmat, yang mewarnai hari-hari kita. Semua orang membutuhkan hikmat, karena hari-hari ini jahat dan keadaan-keadaan dalam kehidupan kita tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita sangka-sangka. Tetapi dengan hikmat, jalan kita akan teratur, masa depan kita akan indah. Sama seperti Salomo yang terus meminta hikmat dari Tuhan. Walaupun dia sudah dikenal orang, dia sangat dihormati, tapi dia tetap berguru dan belajar kepada Tuhan. Dia tidak mengambil langkahnya sendiri, tapi dia terus bertanya dan tetap bertanya kepada Tuhan. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan, pakailah hikmat dari Tuhan dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang mengawali hari kami untuk boleh kami lakukan dalam satu hari ini. Ajari kami untuk senantiasa selalu berhikmat, memakaikan kepintaran yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, di sini kami mau menaikkan doa kami untuk GBKP Runggun Parindu dan juga Perminggun Ngabang Sungai Asam. Bapak, kami berdoa buat gereja Tuhan dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pertua diaken Serayan, Emeritus Nora Naras, semua anak-anak Serayan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan, beserta juga dengan pendeta kami yang melayani di gereja GBKP Parindu, supaya semua Serayan Tuhan boleh memakai hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada seluruh jemaat. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-jemaat, baik dalam setiap keadaannya, dalam mungkin ada yang sakit, atau dalam segala pekerjaannya, profesinya, biar Tuhan tetap yang menuntun langkah semua jemaat Tuhan. Kami juga mau berdoa buat seluruh pengurus PJJ, kategorial, guru KKR, begitu juga dengan unit-unit yang ada di GBKP Parindu dan juga Perminggun Ngabang. Kiranya Tuhanlah tetap yang memberkati. Kami juga menyampaikan kerinduan kami Bapa
supaya kami seperti Salomo yang selalu diingatkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mengawali hari-hari kami. Akan banyak kami jumpai hal-hal dalam satu hari ini. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa selalu menuntun kami dan selalu mengajari kami dan menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah sama-sama kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sapaan teduh kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.